Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Satrio dari Komputer Rongsok. Oke, sebelumnya silahkan di subscribe dulu, tekan loncengnya dan bantu di share. Semoga ini bisa menjadi tontonan yang menarik. Nah, di depan saya ini ada beberapa komponen komputer ya. Ada motherboard, hard disk, kemudian ada wifi, kemudian ada PSU. Nah, motherboard yang saya dapatkan kali ini adalah motherboard copotan dari PC merek Acer ya. Jadi ini adalah motherboard build up ya. Nah, persoalannya juga di sini bisa dilihat ini ya, copot dia punya heatsinknya untuk VGA mungkin ini ya. Jadi dia copot, tapi nanti kita perbaikin, kita pasta ulang ya. Nah, kemudian di CPU fan-nya ini nggak ada ya, hilang. Tapi nggak ada masalah karena saya juga ada stoknya. Nah, beginilah kondisi dari CPU yang saya peroleh. Kondisinya apakah hidup atau enggak, saya nggak tahu juga. Nah, kemudian back panel untuk motherboard build up biasanya kayak ada lapisan-lapisan begitu ya. Nah, ini wifi-nya dari TP-Link. Antenanya udah nggak ada ya, udah patah nih antenanya. Mudah-mudahan juga bisa, kalau nggak bisa pun nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk hard disk kita dapatkan hard disknya WD, kapasitas 320 GB ya. Mudahan juga hard disknya normal, nggak ada masalah ya. Kemudian di sini juga ada PSU-nya. Nah, untuk PSU sendiri kondisinya ya agak lumayan lah, tapi ya mereknya merek begini ya, berarti bawaan aslinya udah nggak ada, berarti udah diganti sama merek power up seperti ini. Ini juga power up-nya sepertinya masih keluaran baru ya. Oke, nah seperti ini 500 watt, mudah-mudahan juga berfungsi semua, karena saya pada saat pembelian kita nggak tahu nih ya, karena di namanya dari tempat rongsok ya, kita nggak tahu kondisinya gimana. Jadi ini saya jumper dulu untuk ngetes kondisi PSU apakah berfungsi atau tidak. Nah, jadi caranya ya seperti ini. Nah, di sini kipasnya kelihatan ya. Kipasnya kelihatan muter, nggak tahu teman-teman bisa lihat atau enggak, tapi nah itu ya, mutar ya dia ya, kipasnya mutar. Jadi kalau kipasnya mutar seperti ini bisa dibilang kondisinya hidup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan pada motherboard, apakah motherboard ini berfungsi atau tidak ya. Jadi kita pasang dulu beberapa komponen penunjangnya seperti kipas, kemudian PSU-nya sendiri. Lalu kita akan tancapkan ke monitor yang sudah kita siapkan. Kita akan melihat apakah ini fungsi normal atau tidak.
Oke, kita coba hidupkan seperti apa hasilnya dari motherboard yang kita peroleh ini. Mutar ya, motherboardnya hidup, mutar, tapi belum ada tampilan di monitor. Jadi pada dasarnya listrik masuk ya, listrik masuk, tapi belum display, tidak display seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penggantian RAM ya. Mungkin RAM-nya yang tidak beres tadi atau rusak, jadi kita ganti dengan RAM yang lain. Mudah-mudahan kali ini bisa hidup ya PC-nya. Oke, kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan hidup. Ternyata belum hidup juga, kita ganti RAM yang lain ya. Bisa jadi PC pada RAM itu berpengaruh juga ya. Jadi kan PC pada RAM DDR3 itu kan ada yang 12.000, ada yang 10.000. Nah, ini kita coba yang 10.000 gitu. Oke, kita tes lagi. Kita coba nyalakan kembali. Nah, itu kelihatan ya di monitor lampu birunya ya. Nah, kan nyala kan. Jadi motherboard ini bisa kita bilang kalau sudah seperti ini kondisinya adalah normal gitu. Jadi artinya bisa kita manfaatkan untuk menjadi sebuah PC kembali. Kita bisa rakit kembali menjadi PC, entah mau dijadikan PC gaming tentunya dengan spek game terbatas ya. Karena ini masih menggunakan soket 775 ya. Nah, itu juga prosesornya masih dual core. Ya kan, Intel Pentium 2 core 5500. Jadi yang speednya 2,8 GHz. Jadi seperti itu. Nah, ini masih bisa kita upgrade pakai dual core. Maksud saya pakai core 2 duo ataupun pakai core 2 quad. Jadi seperti itu. Ya poinnya motherboard ini normal gitu ya, normal. Tapi ya seperti itulah. Kadang ada beberapa hal yang rusak, tidak nyala, itu sama kantoran langsung dianggap oh ini udah komputer rusak gitu. Jadi seperti itu. Kadang mereka langsung taruh di gudang, sekian waktu di gudang, akhirnya ya mereka buang gitu. Ya jadi seperti itulah. Nah, sekarang kita melakukan pengetesan juga kepada harddisknya ya. Ini harddisk sudah kita pasang ya. Mudah-mudahan harddisk kali ini juga hidup, karena ya lumayan lah 320 GB ya untuk dibuat jadi PC kantoran buat ngetik-ngetik doang, YouTubean doang, saya rasa udah cukup mumpuni lah. Untuk nyimpan file-file film ya bisa juga, masih mampu lah kan. Hanya untuk Windows 7 juga pemakaiannya nanti nggak terlalu besar gitu. Kita install Windows 7 bisa untuk internetan, bisa untuk YouTubean, bisa untuk ngetik-ngetik. Jadi ya untuk di kelas pelajar mahasiswa masih bisa lah gitu kan. Tinggal tambah VGA udah bisa lah main-main game. Nah, ini udah nyala ya. Nyala, harddisk sudah kedetek ya di situ. Kalau kalian lihat bisa ngeliat di situ harddisk sudah kedetek. Ya, itu. Nah, itu harddisknya udah kedetek ya. Artinya ini udah harddisk normal, sepertinya normal gitu.
Oke. Nah, ini juga ternyata di harddisk sudah ada Windows-nya ya. Sudah ada program Windows-nya. Jadi ini juga Windows 7. Ya mudah-mudahan bisa masuk ya. Itu lancar lah mudah-mudahan. Jadi ini nggak masuk-masuk ya, masih stuck di situ aja dia ya. Kita coba reset dulu. Oke. Nah, login sudah ya, udah login ya. Mantap. Jadi PC ini udah siap digunakan ini. PC ini udah siap digunakan. Tinggal kita pasang casing saja. Ini PC udah bisa dipakai. Ya. Lihat, aplikasinya sudah ada. Kondisi yang lain-lainnya sudah normal juga. Mungkin yang tadi ya, ada heatsink tadi aja mungkin kita pasta ulang ya. Ini masih ya poinnya, PC kali ini sebetulnya yang kita dapat ini kondisinya sebetulnya normal. Jadi kerusakannya hanya pada hard disk, maaf, kerusakannya hanya pada RAM saja gitu.
Nah, di sini saya coba masuk ke BIOS lagi ya. Saya coba masuk ke BIOS untuk melakukan penyetingan. Biasanya ke kayak komputer-komputer begini jamnya sudah ngawur gitu kan, udah ngaco karena biasanya jamnya kembali ke awal barang ini diproduksi, biasanya seperti itu. Jadi misalnya kembali ke tahun 2011 atau 10 tahun yang lalu seperti itu. Itu karena dia punya baterai CMOS-nya juga udah aus ya, atau sudah swak. Jadi harus kita ganti juga baterai CMOS. Jadi mendapatkan komputer-komputer rongsok ini, kalau kita lihat tanggal tahunnya masih nggak sama dengan sekarang, ya bisa jadi itu karena baterai CMOS-nya udah nggak ada atau dia udah suwak. Jadi harus kita ganti. Fungsinya ya supaya nanti PC ketika kita hidupkan lagi, dia udah langsung masuk ke program, udah normal. Kita nggak perlu lagi tekan F1 lah atau F2 lah atau seperti itulah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi ini sudah saya ambil videonya ini sebetulnya pada tanggal 27 bulan Juli kemarin sebetulnya. Cuma baru sekarang sempat saya upload ya, dikarenakan juga ada kerjaan yang lain ya. Jadi seperti itu. Juga saat ini untuk mendapatkan PC-PC rongsokan itu juga udah semakin sulit ya. Di tempat saya udah semakin sulit, udah nggak banyak kayak dulu. Sekarang itu udah kayak ada yang ngambil juga gitu ya. Jadi udah bersaing gitu, dibandingkan kayak setahun yang lalu. Kondisi sekarang jauh lebih sulit dapatin PC-PC rongsokan seperti ini gitu. Kalau dulu tahun yang lalu ketika masih awal-awal bikin konten ini, PC rongsokan itu banyak sekali gitu. Kita malah bisa milih gitu ya. Kalau sekarang susah, kadang di rongsokan tuh cuma ada satu, dua, kadang begitu aja. Itu pun kadang yang kondisinya udah lawas banget. Misalnya yang masih pakai DDR1 gitu, atau yang masih DDR gitu kan. Nah kan nggak saya ambil yang begitu. Saya juga udah punya stoknya untuk ya sekedar punya aja sih gitu. Nah jadi ini kondisi harddisknya bisa kita lihat ya. eh, Harddisknya itu berisi file-file si pemilik atau si pengguna sebelumnya ya, masih masih ada foto-foto, dokumen dan segala macam seperti ini. Ya mungkin bagi teman-teman kalau bisa ganti harddisk sudah nggak dipakai, mungkin lebih baik di format aja deh, siapa tahu harddisknya hilang atau gimana gitu kan. Jadi data nggak kesebar seperti itu. Ya ini saran dari saya sih gitu kan, kalau bisa PC-PC yang sudah nggak kepake itu harddisknya dibersihkan lah seperti itu ya. Dikosongin gitu, jadi biar data nggak ke-share gitu. Saya sering mendapati harddisk itu masih banyak berisi foto-foto pemilik sebelumnya. Nah, untuk informasi harga ya, jadi PSU, kemudian harddisk, kemudian motherboard tadi itu saya peroleh dengan harga 30.000 ya, hanya dengan 30.000 rupiah saja, karena tanpa casing dan lain-lainnya. Biasanya kalau ada casing dan lain-lainnya itu komplit lah ya istilahnya, harga bisa 80 sampai 100 ribu gitu. Nah ini juga kebetulan ketika saya buat ini, eh, pada saat itu memang belum ada yang minat. Nah kemudian setelah selesai saya rakit motherboard ini, ada yang berminat dan akhirnya saya lepas, saya jual
ke pelanggan saya dengan harga 300.000 saja. Jadi dia hanya membeli motherboard saja, motherboard prosesor ya tentunya. Kemudian RAM tidak, karena dia punya RAM sendiri. Jadi hanya motherboard dan prosesor saja saya jual di angka 300.000 rupiah. Dan ini juga udah menggunakan DDR3 ya, DDR3. Jadi ya bisa membantu memberikan harga yang terjangkau lah ya untuk masyarakat, biar bisa memiliki komputer, karena pemikiran orang kan komputer pasti harganya mahal gitu kan. Padahal mahal enggaknya tergantung spek atau mau dipakai buat apa gitu kan. Kalau cuma untuk buat nonton YouTube aja, internetan doang, ya nggak perlu komputer mahal-mahal gitu loh. Komputer harga 500 ribuan, sejutaan juga udah bisa gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari komputer Rongsok. Ya, oh ya kelupaan ya, ini bagian terakhirnya ya. Video tambahan ini sebetulnya kondisi PC udah saya rakit ya, udah saya rakit, casing dari si pemilik barang bentuknya seperti ini. Jadi ini kondisi PC yang sudah saya rakit tadi, dan ini yang saya jual motherboardnya saja beserta prosesornya dengan harga 300.000 rupiah ya. Jadi ini motherboardnya tipe G41 dengan soket 775 ya. Mungkin itu aja video yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.